Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa bi sahri sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Allah Ta'ala biqani azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabahu bi ihsan wa radwan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana maya fil jannah. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pemirsa Bidang Aptikom yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing dengan sahabat-sahabat Aptikom semuanya berkaitan dengan satu tema yang mungkin bisa menjadi pembahasan kita. Jadi hadirin Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini adalah merupakan sebagai kehidupan kita. Dan pada hakikatnya apa yang hari ini kita alami, apa yang hari ini kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu sebenarnya sudah termuat ya di dalam Al-Quran maupun juga disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam Al-Hadis. Hanya saja mungkin karena pengetahuan kita, pemahaman kita, ilmu-ilmu yang kita miliki ini sangat terbatas. Ilmu yang hari ini ada dalam diri kita ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan atau dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk merujuk ya kira dengan kita, dengan kontemplasi kita selama ini dengan ilmu yang kita pelajari, maka kira-kira bagaimana ataupun juga mungkin tanda-tanda ataupun juga mungkin hal-hal yang sudah termuat sebelumnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Terus sekalian, ada satu bidang ilmu yang sekarang ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan kehidupan kita di era digital. Kita di dalam era kehidupan serba digital ini, selain kebaikan dan manfaat-manfaat yang kita dapatkan, kita juga berhadapan dengan penggunaan segala aspek daripada kehidupan digital kita ini untuk hal yang sifatnya ilegal ataupun negatif. Nah, disitulah salah satu fungsi ataupun peran daripada bidang ilmu yang disebut dengan forensik digital atau forensika digital. Nah, sebelum kita membahas itu semuanya, barangkali yang menarik itu adalah forensika digital itu adalah merupakan bagian daripada ilmu forensik secara umum. Nah, sementara forensik itu sendiri sekalian itu adalah merupakan satu bidang ilmu yang selama ini digunakan ataupun dimanfaatkan untuk membantu proses-proses investigasi. Jadi forensik itu adalah merupakan penggunaan ataupun pemanfaatan sains ya dalam mengungkapkan atau membantu melakukan investigasi tindakan-tindakan kriminal sehingga nanti akan didapatkanlah bukti-bukti yang bisa diterima yang nanti akan menguatkan ya proses hukum yang akan berlangsung. Dalam makna yang sederhana, forensik itu adalah merupakan suatu scientific metode sains atau bidang ilmu saintifik ya, yang digunakan ya, untuk membantu proses-proses legal ya, dari mulai bagaimana caranya mendapatkan data, bagaimana kita mendapatkan bukti ya, sampai akhirnya nanti bisa menjadi alat ya yang akan menguatkan berbagai pihak terhadap suatu tindakan-tindakan yang ilegal ya. Forensik itu sendiri sebenarnya adalah bidang yang sifatnya netral ya. Dia harus berbicara apa adanya, sehingga kalau memang ada maka dikatakan ada, kalau tidak ada memang dikatakan tidak ada. Nah, disitulah salah satu peran daripada saintifiknya
bahwa dengan bantuan saintifik ini, maka semua aktivitas yang berkaitan dengan investigasi akan sifatnya adalah objektif. Ya. Nah, kita mengenal forensik yang paling sederhana itu kalau kita berhubungan dengan kita ini berhubungan dengan kedokteran, maka di sana sering kita mendengarkan istilah-istilah kedokteran forensik. Ya. Pengungkapan kasus yang berkaitan dengan kecelakaan, pembunuhan, ataupun mayat dan sebagainya, untuk mendapatkan identitas tentang identitas seseorang, atau mengenai penyebab kematian, ataupun penyebab adanya kecelakaan, adanya benturan dengan satu benda, itu bisa diungkap dengan menggunakan pendekatan forensik. Selain forensik, sebenarnya ada bidang-bidang lain forensik juga yang selama ini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada akuntansi forensik untuk kawan-kawan bidang ekonomi, ada fotografi forensik, psikologi forensik, atau kriminologi forensik bahasa berkaitan dengan peran kalimat-kalimat tata bahasa, ya. Kimia forensik yang berkaitan dengan DNA, fisika forensik, salah satunya berkaitan dengan balistik ataupun juga berkaitan dengan gerak benda. Jadi sebenarnya selama ini bidang-bidang forensik cukup luas sekali dan banyak diterapkan di dalam di dalam proses investigasi, sehingga mekanisme investigasi itu didukung oleh data-data yang sifatnya adalah saintifik. Nah, secara pengetahuan dasar saja bahwa beberapa prinsip di dalam forensic science itu ada yang disebut dengan law of individuality, ada yang disebut dengan principle of exchange, ada yang disebut dengan law of progressive change, ya, law of comparison, law of analysis, law of probability, law of circumstantial fact. Ya, ini beberapa prinsip-prinsip dasar di dalam dunia forensik. Ya. Yang intinya itu adalah bahwa setiap objek itu adalah memiliki ciri khas tertentu, sehingga berdasarkan karakteristik objek-objek itulah kita bisa mengungkapkan mengenai data dan fakta terjadinya suatu aktivitas. Gitu ya. Ya tentunya untuk mendetail ini nanti perlu ada forum tersendiri membahas masalah. Nah, saya ingin membawa perspektif forensik ini, ya, bahwa forensik itu adalah sesuatu yang sifatnya netral. Ya, adalah objektif, intinya adalah objektivitas. Ya, sehingga dengan objektivitas itu, kalau kita punya case, kemudian diinvestigasi dengan menggunakan pendekatan forensik, maka hasilnya itu adalah objektif. Ya, artinya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang menjadi konsep dasar, aktivitas dasar daripada pemeriksaan ataupun pengujiannya itu, maka semua orang akan menerima hasilnya. Sehingga misalkan saja berkaitan dengan DNA, ya, itu kalau kita ada perselisihan mengenai itu asal usul, ya, ataupun juga bisa mengenai hubungan darah, gitu ya, maka apabila kemudian semua pihak bersepakat untuk bukan hasilnya lewat tes DNA, maka nanti dengan menggunakan mekanisme tertentu, ya, secara saintifik nanti didapatlah hasil. Maka hasilnya itu adalah hasil yang sifatnya saintifik, ya. Dengan saintifik tersebut, maka dimanapun kita melakukan, ya, alatnya apapun, tempatnya dimanapun, kemudian orang yang melakukannya pun siapapun, itu akan mendapatkan hasil yang kurang lebih adalah sama. Sama sebagaimana kalau kita melakukan tes golongan darah. Dengan tes golongan darah tersebut, maka dimanapun kita melakukan tes, ya, tempatnya akan mungkin menggunakan orang yang berbeda-beda. Kalau kita melakukan tes golongan darah, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Kenapa? Karena metodenya, alatnya, bahannya, dan kompetensi orangnya itu akan menentukan. Jadi objektivitas itu didapat dengan beberapa item tersebut. Nah, dalam hal ini ada satu yang bisa kita ambil dari dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi, sebuah hadis hasan yang menceritakan tentang bagaimana pentingnya kita bersifat objektif. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengarkan keterangan orang yang kedua, agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Artinya, dalam hal ini, kalau seorang hakim itu
bentuk objektivitas hakim itu adalah dia harus mendengarkan secara proporsional semua pihak yang terlibat, ya. Satu pihak pada pihak yang lain. Nah, termasuk di sini adalah pihak yang netral. Pihak netral itu adalah forensik, ya. Forensik itu adalah pihak yang netral karena dia forensik itu dia akan bukti-bukti ataupun hasil pemeriksaan forensik itu akan menguatkan seseorang yang bersalah, tapi juga akan memberikan klarifikasi terhadap orang yang tidak bersalah, gitu ya. Jadi siapa yang terlibat, siapa yang tidak terlibat itu akan secara clear disampaikan lewat pemeriksaan forensik itu. Jadi situlah pentingnya objektivitas di dalam memutuskan suatu hukum. Ya. Di sini sebutkan bahwa Rasulullah memberikan arahan apabila kita ini berhubungan dengan pihak-pihak sehingga kita harus memutuskan sesuatu, maka kita harus bersifat objektif, ya. Salah satu itu adalah kita harus bisa mendengarkan semua pihak. Maka kalau kita lihat dalam proses persidangan itu tahapannya itu panjang, ya. Kalau orang-orang kawan-kawan kita di fakultas hukum mereka mempelajari ya bagaimana tahapan persidangan itu dari mulai dari mulai pembacaan tuntutan, ya. Kemudian nanti ada proses bolak-balik, ya, antara jaksa, penasihat hukum, terdakwa, hakim, itu prosesnya cukup panjang. Itu adalah nanti agar ketika hakim memutuskan, maka dia memutuskan dengan objektif. Dan untuk mendapatkan sifat objektif tersebut, dia harus mendapatkan informasi selengkap mungkin. Nah, sekalian, salah satu surat yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan forensik itu yaitu ada surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ini ada banyak konten-konten yang kalau kita ini tarik ini disitulah muncul beberapa kaidah-kaidah, bahkan muncul menjadi mungkin menjadi bagaimana Quran mensikapi terkait dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ya. Contohnya sekalian di dalam surat Yusuf, saya kira kita semua sudah pernah mendengar ya bagaimana kisah Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi salah satu kisah awal daripada Nabi Yusuf itu adalah bagaimana ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini menyerahkan pakaian Nabi Yusuf kepada ayahanda mereka, itu Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dan mereka mencoba untuk memanipulasi pakaian tersebut ya dengan cara meletakkan darah palsu untuk mendukung pernyataan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Ya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam Allah berikan pengetahuan, ya. Pengetahuan itu bisa melakukan analisis perbedaan antara darah manusia dengan darah hewan. Ya. Jadi, Nabi Yakub alaihissalam dia bisa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membedakan bagaimana struktur darah hewan dan struktur darah manusia. Ya. Nah, dalam hal ini ternyata ada perbedaan. Nah, kalau ditarik ke dalam ilmu forensik, maka itu adalah bagian daripada ilmu morfologi darah, ya, yang nanti menjadi bagian daripada analisa forensik juga ke depannya. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat ternyata dulu ketika Nabi Yakub bisa membedakan bahwa ini adalah darah, dia meyakini bahwa Nabi Yusuf itu bukan dimakan oleh serigala tetapi oleh faktor lain, ya, dan dia bisa melihat bahwa ternyata bercak darah yang disampaikan di dalam pakaian yang disodorkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub sudah bisa menganalisis bahwa itu bukan darah manusia, ya. Kenapa? Karena ada satu ilmu tersendiri, ya. Nah, di dalam dunia forensik ilmu untuk mempelajari tentang struktur darah itu ada disebut dengan analisa bercak darah, ya, yaitu dalam bahasa kedokterannya adalah blood stain pattern analysis. Ya. Dalam hal ini interpretasi darah yang terdapat pada sebuah kejadian dengan cara memeriksa ukuran, bentuk, distribusi, kemudian lokasi itu akan memberikan rekonstruksi kejadian. Ya. Nah, forensik itu adalah merupakan ilmu yang akan mendukung rekonstruksi kasus. Ya. Jadi forensik itu salah satunya akan memberikan informasi berkaitan dengan
siapa, kapan, di mana, bagaimana, ya, apa nama itu 5W1H, ya, what, where, why, when, kemudian who, ya, dan how, ya. Nah, 5W1H itu sifat dasar daripada informasi yang akan dikeluarkan oleh mereka yang bekerja dalam dunia forensik. Ya. Nah, ternyata analisa bercak darah itu bisa memberikan informasi berkaitan dengan itu, ya, berkaitan dengan morfologi darah salah satunya. Kemudian juga sekalian ada kisah Nabi Yusuf lain, ya, yang berkaitan dengan ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan Zulaikha. Ya. Nah, waktu itu Nabi Yusuf berusaha untuk digoda oleh Zulaikha, dan kemudian Nabi Yusuf itu lari, dan kemudian ada sobekan, ya, dari bajunya ini, ya, ada sobekan dari bajunya ini. Nah, kemudian berdasarkan sobekan itu Zulaikha mengadukan, ya, tentang apa yang dibuat oleh perbuatan Nabi Yusuf ini, dan ada bantahan dalam hal ini. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, maka di dalam dunia forensik itu, ya, kontak dua buah objek akan meninggalkan jejak. Kontak dua buah objek akan meninggalkan jejak. Nah, berdasarkan kontak itulah kita juga bisa melakukan rekonstruksi. Ya. Nah, ilmu dalam dunia forensik ini disebut dengan Locker Exchange Principle. Ya. Jadi katakanlah ketika kalau memang benar Nabi Yusuf yang inisiatif, ya, untuk menggoda, maka tentunya sobekan bajunya itu akan dari arah berbeda. Ya. Sementara yang terjadi itu ada sobekan bajunya itu adalah koyaknya bukan di depan. Ya. Di dalam hal ini baju yang koyak itu bukan di depan, ya, tetapi di bagian lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu tidak dalam kondisi aktif untuk berhadapan, kemudian ada upaya untuk menyobek bajunya. Ya, kalau bajunya itu ada di posisi berhadapan, tentunya yang tersobek itu, yang cobek itu ada baju bagian depannya. Seperti itu. Nah, ini ada dalam dunia forensik, ini disebut dengan Locker Exchange Principle. Jadi kontak dua buah objek pasti akan meninggalkan jejak. Ya, jadi proses satu pihak berhubungan dengan pihak lain, maka ketika dia ini kontak itu mesti akan ada jejak. Nah, jejak itulah yang akan melakukan rekonstruksi, yang akan menjadi bagian dari proses rekonstruksi. Ya, nah dalam hal ini sebenarnya ini ada salah satu pendapat ataupun salah satu ini sumber awal dari bidang forensik begitu, ya. Jadi bisa diketahui bisa menentukan apakah dia bersalah tidak bersalah itu dari posisi bajunya seperti itu, ya. Jadi hal itu juga nanti yang akan menjadi bagian dari dunia forensik gitu, ya. Jadi dari mana arah tembakan peluru misalnya, dari mata peluru itu tembakan peluru, ya, itu terlihat dari bagaimana jejaknya, ya. Apakah peluru itu datang dari arah mana, berapa derajat, ya, itu akan menentukan bagaimana rekonstruksi kasus sesungguhnya, ya, seperti itu. Ini contoh implementasi ke depannya. Nah, ini menjadi bagian daripada ilmu yang nantinya berkembang dalam dunia forensik yang disebut dengan Locker Exchange Principle. Kemudian ada lagi kisah lain dalam surat Yusuf ini, ya. Ayat 94, ya. Yaitu ketika disebutkan di situ, takala kafilah telah keluar dari negeri Mesir, maka berkatalah ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Maksudnya waktu itu adalah ketika barisan unta dari putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam keluar dari perbatasan negeri Mesir menuju ke tanah Syam, maka berkatalah Nabi Yakub kepada kepada orang-orang sekitar itu bahwa aku telah mencium bau Yusuf yang wangi, seperti baunya yang pernah aku kenal di waktu kecilnya.
Andai kata kalian tidak berburuk sangka kepadaku, menyangka bahwa aku lemah akal, rusak pikiran, karena aku terlalu tua, tentunya kalian akan membenarkan ucapanku ini. Bahwa aku benar-benar telah mencium bau Yusuf dan dia masih hidup. Jadi sekalian, ini adalah satu mukjizat dari Nabi Yakub alaihissalam, bahwa ia bisa mencium bau Nabi Yusuf dari tempat yang amat jauh. Dalam tafsir disebutkan bahwa perjalanan itu kurang lebih sekitar 8 hari perjalanan unta. Ya, jadi wanginya Nabi Yusuf itu sudah tercium ya oleh Nabi Yakub dalam jarak yang cukup jauh. Gitu ya. Nah ini di dalam di dalam dunia forensik ini ada satu ilmu ya yang berkaitan dengan bahwa setiap orang itu punya aroma tubuh yang berbeda. Setiap orang punya aroma tubuh yang berbeda. Ya. Ada istilah di dalam dunia forensik itu adalah volatile organic compounds. Ya. Jadi kurang lebih bahwa wangi seseorang, bau badan seseorang ini bagian daripada ciri khas seseorang. Ya. Nah, ini adalah satu bagian yang juga menjadi identifikasi seseorang. Ya. Ternyata Nabi Yakub alaihissalam diberikan satu mukjizat oleh Allah SWT untuk bisa mencium ya aroma Nabi Yusuf sebagaimana ketika dahulu masih kecil. Gitu. Jadi ini menjadi bagian daripada ilmu forensik juga. Ya. Nah, kemudian juga sekalian ada satu lagi menjadi dasar daripada ilmu forensik, yaitu sidik jari. Ya, dalam Quran surat Al-Qiyamah itu disebutkan yang artinya kurang lebih, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Ya. Jadi penyebutan ujung jari ini ya itu ada makna tertentu maksudnya ya. Jadi manusia itu disusunnya kembali itu artinya maknanya ya disusun kembali itu tidak berbeda, tertukar begitu ya. Kenapa? Karena punya satu identifikasi ya di mana di ujung jarinya itu disebut dengan sidik jari. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah berbicara tentang bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi seseorang itu dengan sidik jari, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu penghubungnya antara ilmunya sidik jari dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, ilmu yang berkaitan dengan sidik jari ini kalau di dalam dunia forensik itu disebut dengan daktiloskopi, yaitu ilmu khusus yang mempelajari tentang sidik jari. Nah, kemudian sekalian ada juga beberapa kisah ya dari sahabat radhiyallahu anhum tentang pemanfaatan ilmu forensik yang orang tidak sadar itu sebenarnya sudah ada di zaman dahulu ya, tapi mungkin saintifiknya baru kita temukan ya. Jadi ini ada kisah di zaman itu ya, bagaimana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang wanita yang telah terpikat kepada seorang laki-laki Ansor, tetapi tidak dipedulikan oleh laki-laki Ansor tersebut. Nah, oleh karena laki-laki itu tidak melayaninya, maka wanita tersebut kemudian marah begitu ya. Kemudian dia telah melumuri sebagian daripada putih telur pada beberapa bagian pakaiannya dan bagian pahanya. Ya. Nah, kemudian si perempuan ini, singkat ceritanya, dia dia mengadu ya bahwa dia telah diperkosa oleh laki-laki tersebut ya. Nah, kemudian orang-orang membawa laki-laki dan perempuan tersebut bertemu dengan Sayyidina Umar ya. Ketika Umar meminta pendapat dari wanita tersebut, maka dia dilihat itu bahwa betul ya ada bekas cairan di baju dan di pakaian, di badan dan di baju wanita tersebut ya. Nah, kemudian dikonfirmasi ya kepada laki-laki dan laki-lakinya membantah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Nah, kemudian yang menjadi poinnya itu adalah Umar meminta pendapat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian Ali memberikan satu cara itu bagaimana mengecek apakah cairan itu adalah betul cairan sperma, mani, ataukah cairan yang lain. Caranya adalah Ali waktu itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan cara dia membawa air panas mendidih, lalu dituangkan ke atas pakaian wanita tersebut. Setelah mereka melihat reaksinya, maka mereka menyadari bahwa bekas tersebut, ya, bekas cairan tersebut ternyata adalah merupakan cairan telur, bukanlah air mani. Ya, artinya sahabat Ali waktu itu sudah diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk mengetes bagaimana caranya mengetahui bahwa itu adalah cairan mani dan bagaimana itu adalah merupakan cairan rekayasa putih telur, begitu ya. Nah, dia menggunakan air panas, ya. Nah, jadi ini yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan di DNA forensik, ya, atau kimia forensik untuk melakukan analisis sperma, ya. Bahwa sel sperma itu mengandung DNA, maka ada uji DNA, termasuk juga uji untuk mengetahui bercak-bercak sperma pada kain maupun pada badannya. Itu yang dilakukan oleh forensik ketika dia dihadapkan dengan kasus-kasus yang melibatkan sperma. Kemudian juga sekalian ada juga kisah di dalam sahabat, ya, kisah sahabat tentang deteksi kebohongan, ya. Kisahnya adalah tentang bagaimana Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang wanita berkulit hitam berkata bahwa saya telah menyusui kalian berdua. Lalu aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, saya menikahi Fulanah binti Fulan. Kemudian seorang wanita hitam datang mengatakan kepada kami, aku telah menyusui kalian berdua. Sedangkan menurutku dia berdusta. Maka Rasulullah berpaling dariku. Aku pun mendatangi beliau dari depan dan kukatakan, perempuan hitam itu berdusta. Kemudian beliau SAW bersabda, bagaimana lagi? Dia telah mengatakan bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Maka tinggalkanlah dia, wanita yang telah kau nikahi, maka bahu meninggalkan wanita itu dan menikahi wanita lain. Jadi sekian di sini di dalam kisah ini itu adalah bagaimana Rasulullah SAW, ya, dia bisa mendeteksi ataupun dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui, ya, bagaimana kalimat, ucapan, aroman, wajah ataupun juga tingkah laku dari seseorang yang berdusta. Ya, nah, seperti itu. Ya. Nah, ilmu mengenai deteksi kebohongan ini sekarang sudah dibuatkan saintifiknya, yaitu disebut dengan poligraf. Ya. Jadi poligraf adalah sebuah alat, ya, untuk melakukan deteksi kebohongan. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan kebohongan itu, berdasarkan ilmunya itu ternyata berpengaruh terhadap banyak hal, ya. Yang mulai nadi dan jantung, kemudian juga keringat, ya, kemudian juga ekspresi wajah dan sebagainya. Karena orang ketika dia berbohong itu ada aspek-aspek lain yang bisa dideteksi dari reaksi organ tubuhnya itu, ya. Nah, itulah saintifiknya sekarang begitu, ya. Artinya dulu Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan Allah SWT ilmu pengetahuan untuk deteksi kebohongan, ya. Yang sekarang deteksi kebohongan itu disaintifikkan dalam bentuk satu alat disebut dengan poligraf. Ya. Nah, dari sini saya sekalian bahwa sebenarnya bahwa apa-apa yang hari ini kita pelajari dalam dunia sains, dunia teknologi ini sebenarnya semuanya sudah ada, ya, benang merah jalurnya kepada apa-apa yang tercantum di dalam Al-Quran, apa-apa yang termuat di dalam hadis Nabi ataupun juga kisah-kisah para sahabatnya. Hanya saja pengetahuan kita yang mungkin, ya, masih terbatas, ya, sehingga kita mungkin belum bisa menemukan benang-benang tersebut. Ya. Itulah maka sesungguhnya ilmu ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan berikan ilmunya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka sebagaimana generasi awal daripada umat ini, Allah berikan ilmu kaitan dengan keduniaan ini adalah syaratnya mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu maka sekalian, bagaimana hari ini kita juga berusaha untuk tetap menjaga hubungan kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti Allah bukakan rahasia-rahasia daripada ilmu-ilmu yang hari ini kita pelajari sehingga semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya salah satu daripada cirinya orang yang berilmu itu adalah dengan semakin dia mendalami ilmunya, maka dia semakin menunjukkan sifat ketidaktahuannya, semakin dia merasakan sifat ketawaduannya,
semakin dia merasakan bagaimana keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia berusaha untuk bagaimana memanfaatkan ilmu yang dimilikinya ini adalah dalam rangka untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, lebih mengenal Rasulullah SAW sebagai nabinya, dan yang lebih utama lagi untuk mengenal ya kampung akhirat sebagai tujuan akhir hidupnya. Saya kira itu sekian yang biasa saya sampaikan, yang benar daripada Allah SWT, yang salah karena kehilafan. Mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.